Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Rupiah Kumalasari Siregar, CGP Angkatan 4, SMA Negeri 1 Babalan, Kabupaten Langkat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan demonstrasi yang telah saya buat mengenai pengambilan keputusan pada pemimpin pembelajaran. Nah, berikut hasil demonstrasi yang saya lakukan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui yaitu tujuan dari demonstrasi ini adalah CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Nah, yang pertama, demonstrasi ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan, yaitu kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini? Nah, maka saya menjawabnya yaitu cara saya mentransfer ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini yaitu pertama sekali dengan 3M. M yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri, yang kedua mulai dari saat hal yang paling kecil, dan yang ketiga yaitu mulai saat ini. Nah, dari materi yang telah saya dapatkan, di mana ilmu yang sudah saya dapatkan nanti ingin saya imbaskan kepada rekan sejawat, komunitas praktisi, dan bahkan kepada seluruh siswa di sekolah. Saya ingin sekali rasanya membuat sedikit perubahan kecil mengenai metode pembelajaran di sekolah, yaitu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, atau bahkan dengan siswa, yaitu ingin merubah metode pembelajaran agar lebih menarik, yaitu dengan media pembelajaran, di mana agar anak-anak tidak jenuh dengan metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan cara ceramah ataupun diskusi. Serta saya juga ingin menerapkan RPP yang berdiferensiasi di dalam kelas agar proses pembelajaran nanti berhasilnya yaitu produk yang dihasilkan anak-anak beraneka ragam menurutnya. Jadi di sini kita akan mendapatkan mendapatkan produk-produk yang berbeda dari hasil anak-anak saat pembelajaran hari ini dimulai. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Maka saya menjawabnya dengan langkah awal yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama saya harus memahami dahulu masalah tersebut, apakah masalah tersebut termasuk dalam masalah yang dilema etika ataupun dalam rujukan moral. Nah, masalah ini pastinya tidak terlepas dari langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga kita harus mengetahui apa saja itu yang termasuk di dalam prinsip dilema. Ketika mengambil keputusan dari masalah tersebut, kita harus mengetahui dulu atau tidak terlepas dulu untuk dari langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi, seorang pemimpin pembelajaran juga harus mengetahui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, serta 9 nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Sehingga nantinya keputusan yang diambil itu tidak salah kaprah ataupun bahkan tidak jadi merugikan orang lain, karena dalam mengambil keputusan itu kita sudah mengikuti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk pemimpin pembelajaran. Oke, kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut, hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa. Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Kalau ditanya kapan memulainya, maka saya akan memulainya yaitu dengan secepatnya. Karena ketika masalah itu datang tidak terduga, bisa saja kapan saja masalah itu datang, ataupun bahkan di saat
saat kita lagi santai, lagi tenang, itu masalah tiba-tiba datang. Nah, maka dari itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus mengetahui masalah tersebut. Apakah memang masalah yang dilema etika ataupun memang masalah rujukan moral. Kemudian setelah kita paham itu masalahnya termasuk pada bagian yang mana, maka kita akan temukan solusinya, kita akan temukan masalahnya dengan prinsip langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Oke, kita masuk pertanyaan yang keempat, yaitu siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, yang pertama yang akan menjadi pendamping saya yaitu jelas adalah kepala sekolah, karena segala keputusan yang ada di suatu sekolah itu pasti tidak terlepas dari keputusan kepala sekolah juga terdahulu. Nah, kemudian yang saya butuhkan yaitu pendamping saya adalah rekan sejawat, karena saya juga perlu motivasi atau pertimbangan dari rekan sejawat yang lebih berpengalaman tentang suatu masalah dilema etika ataupun masalah rujukan moral. Nah, yang terakhir bisa juga yang menjadi pendamping saya adalah wali kelas dari anak didik saya, karena bagaimanapun wali kelas juga pasti mengetahui kondisi anaknya ketika memiliki suatu masalah. Oke, sampai di sini dulu berdemonstrasi dengan saya. Semoga bermanfaat. Sampai di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.